Shalom anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Hari ini, guru berharap kalian tetap dalam keadaan sehat dan terus bersemangat dalam mengikuti setiap materi pembelajaran kita. Dan kita akan sampai kepada bab yang berikutnya, yaitu dampak hidup orang yang beriman dan berpengharapan. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon bimbingan daripada Roh Kudus, agar apa yang anak-anak terima hari ini, anak-anak mudah memahami dan mengerti dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan menuntun dan membimbing sepanjang materi kami ini berlangsung. Biarlah Tuhan hanya Roh Kudus-Mu yang menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap melanjutkan materi kami hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami memohon pertolongan. Haleluya, amin. Nah, demikian anak-anak, selamat mengikuti materi kita berikut ini. Materi pelajaran kita hari ini masuk ke dalam materi bab yang keempat, yaitu dengan judul dampak dari hidup beriman dan berpengharapan, dengan bahan Alkitab, kitab Daniel 3 ayat 16 sampai dengan 18, kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8, Yakobus 2 ayat 14 sampai dengan 17, dan 1 Petrus 1 ayat 21. Dengan tujuan pembelajaran menjelaskan arti dan kaitan antara beriman dan berpengharapan, menjabarkan tokoh Alkitab yang menjadi panutan dalam hal beriman dan berpengharapan, serta apa alasannya memilih tokoh tersebut. Ketiga, menalar dan membuat perbandingan dari nilai-nilai yang dijadikan teladan dalam hal beriman dan berpengharapan. Keempat, membandingkan wujud beriman dan berpengharapan menurut Alkitab dengan kehidupan pribadi. Selanjutnya kita masuk kepada materi kita yang pertama, yaitu memahami makna iman dan pengharapan. Beriman dan berpengharapan artinya adalah percaya pada janji-janji Allah bagi umatnya, kemudian memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya dalam hidup manusia. Yang ketiga, taat pada kehendaknya serta menyerahkan hidup sepenuhnya dalam kedaulatan Allah. Maksudnya adalah setiap orang percaya harus benar-benar percaya pada janji-janji Allah, karena janji Allah selalu tepat pada waktunya. Kemudian selalu memiliki kerinduan untuk mempelajari serta memahami kehendaknya. Jadi, diwajibkan bagi kita dan diharuskan bagi kita untuk mempelajari dan memahami kehendak Allah dalam kehidupan kita, serta memiliki kerinduan untuk selalu dekat dengan Allah dan melakukan apa yang menjadi bagian kita dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang ketiga,
melakukan segala perintah Allah dengan taat kepada kehendak-Nya. Jadi segala sesuatu yang sudah diperintahkan kepada Allah melalui kebenaran firman-Nya harus dengan taat kita lakukan dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kedaulatan Allah. Artinya menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah sepenuhnya, karena setiap manusia tidak mempunyai kekuatan apapun. Hanya Allah yang mampu memberikan kekuatan, maka dari itu segalanya kita serahkan ke dalam kedaulatan atau kekuasaan Allah. Selanjutnya, bagaimana iman dan pengharapan dapat bertumbuh dalam diri seseorang. Ya, jadi laksana tumbuhan iman itu memang harus bertumbuh. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui ibadah, berdoa, dan membaca Alkitab secara teratur. Bukan kita datang sewaktu-waktu kapan kita perlu untuk beribadah, kapan kita perlu untuk berdoa, dan kapan kita perlu untuk membaca Alkitab. Tetapi sudah sangat jelas di sini dikatakan oleh Allah sendiri, datang secara teratur, bukan sewaktu-waktu, tetapi secara teratur dan setiap detik. Jikalau kita melaksanakan dengan tertib dan teratur, maka iman kita akan bertumbuh secara baik. Tanda-tanda yang kita dapati di sepanjang penjelasan Alkitab mengenai dampak dari hidup beriman dan pengharapan, yaitu yang pertama, tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan. Kemudian setia, taat, sanggup bersukacita dalam kesesakan. Orang yang hidupnya di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan tidak akan ditelantarkan, sebab Dialah Bapa kita, Pencipta, Pemelihara, dan Penyelamat dalam kehidupan kita. Jadi, orang-orang yang selalu berharap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan, selalu dipelihara, memperoleh pertolongannya, memperoleh pembelaannya, memperoleh berkat-berkatnya, memiliki jaminan hidup, memperoleh kekuatan, memperoleh penghiburan, dan mendapat kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Perbudakan kebinasaan artinya adalah dibebaskan dari perbuatan dosa atau diselamatkan dari dosa. Kalau sudah diselamatkan dari dosa, artinya tidak boleh melakukan dosa itu lagi. Karena apa? Karena Allah sudah memerdekakan kehidupan kita melalui anugerah-Nya. Penjelasan bahan Alkitab kita yang pertama yaitu kitab Daniel 3 ayat 16 sampai dengan yang ke-18. Intinya di sana adalah sindiran iri hati para peramal dan ancaman-ancaman dari Raja Nebukadnezar yang tidak membuat ketiga pemuda yaitu Daniel, Sadrak, dan Abednego tidak merasa takut dengan apa yang mereka hadapi saat itu, yaitu menghadapi sindiran dari peramal dan ancaman dari Nebukadnezar. Ketiga pemuda tersebut hanya berharap dan berlindung kepada Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan bagi mereka. Dan mereka hanya setia kepada kedaulatan Allah. Kemudian Yakobus 1 ayat yang ke-2 sampai dengan yang ke-8. Kata pencobaan dalam bahasa Yunani yaitu peirasmos. Memiliki dua arti, penderitaan yang datang dari luar diri seseorang dan dorongan batinnya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Kata peirasmos menunjuk kepada penganiayaan dan kesulitan yang datang dari dunia atau iblis. Kematangan mencerminkan kedewasaan iman, dan kedewasaan iman menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah di mana manusia menggantungkan hidupnya kepada Allah yang diimaninya. Jadi ada dua arti dari kata pencobaan dalam bahasa Yunani peirasmos,
Yang pertama, penderitaan yang datang dari diri seseorang, yaitu dari luar. Kemudian dorongan batinnya untuk melakukan sesuatu yang jahat. Pertama, dari luar dirinya. Kemudian setelah datang bisikan-bisikan yang membuat mereka atau mempengaruhi seseorang untuk melakukan sesuatu kejahatan dan kemudian didorong oleh keinginan batinnya untuk melakukannya, maka kejahatan itu pun dilakukan dan terjadi dalam kehidupan pribadi seseorang. Karena apa? Karena itu menunjuk kepada penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang, karena biasanya orang yang melakukan hal-hal kejahatan itu adalah orang-orang yang jauh hidupnya dari Tuhan. Jadi di sini butuh kematangan secara rohani. Kematangan mencerminkan kedewasaan iman. Lalu kedewasaan iman menunjukkan hubungan yang baik dengan Allah, di mana manusia hanya menggantungkan hidupnya kepada Allah yang diimaninya. Kalau hidupnya tidak bergantung dengan Allah, maka manusia akan mudah melakukan yang namanya kejahatan. Jadi jika sudah bergantung atau selalu bergantung kepada Allah, maka pemeliharaan Allah akan tetap ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian 1 Petrus 1 ayat 21. Kristus adalah jembatan kehidupan bagi setiap orang yang datang kepada Allah dan memperoleh pengampunan dan keselamatan. Jadi tindakan Allah menyelamatkan manusia merupakan pemenuhan janjinya bagi umatnya. Ya, demikian materi kita siang hari ini. Jika kalian belum memahami atau ada yang belum dimengerti dari materi kita, silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan kalian melalui WA grup kita dan Bu Guru akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita akan akhiri pelajaran kita dan mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur hari ini kami telah menyelesaikan satu materi bagi anak-anak kami. Kiranya Tuhan, apa yang kami terima pada siang hari ini menjadi sesuatu yang baru dalam kehidupan kami, untuk kami tetap beriman dan berpengharapan kepada Engkau sebagai junjungan kami yang ilahi. Terima kasih buat materi siang hari ini. Hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat siang anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian dan semangat terus dalam belajar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.